Halo Cinecrip, balik lagi di trailer reaction bareng gue Rashid Hari yang kali ini bakal nonton trailer untuk Guardians of the Galaxy Volume 3 yang bakal rilis tahun depan, tepatnya 5 Mei 2023. Jadi kemarin gue udah review Guardians of the Galaxy Holiday Special, sekarang gue reaction ke trailer film ketiganya. Yang BTW ini udah sejak jauh-jauh hari ya disebut sebagai babak penutup perpisahan buat Guardians of the Galaxy, at least untuk versi yang ini. Bisa jadi someday dilanjutin lagi dengan formasi yang beda, karena kalau di komik sendiri kan formasinya Guardians itu terus berubah. Dan ini juga film MCU terakhirnya James Gunn, dia udah pindah ke DC, bukan sebatas pindah as a filmmaker tapi jadi bos Kevin Feige-nya di CEU lah. Di satu sisi gue seneng sih, karena artinya di CEU bakal jadi punya arah yang lebih jelas nih, karena belakangan tuh kualitasnya udah kuat tuh, udah solid, udah konsisten, banyak aneka genre, eksplorasinya luas, alias PR pertamanya, PR yang paling penting yaitu bikin film bagus tuh menurut gue udah lulus. Tinggal berikutnya sebagai franchise tuh gimana punya arah yang jelas. Gak harus kayak MCU yang semuanya tuh gak harus, tapi at least ada arah yang jelas. Nah buat gue James Gunn adalah orang yang pas untuk menjalankan tugas tersebut. Tapi di sisi lain ya gue sedih sih, ada sedihnya, karena GOTG kan franchise MCU favorit gue. No James Gunn ya no Guardians of the Galaxy. Gue emang termasuk yang setuju kalau Guardians of the Galaxy mending gak usah lanjut kalau gak ada James Gunn. Ya kalau formasi baru silakan lah, karena kalau formasi baru kan artinya treatment filmnya juga baru, juga beda, karena karakter-karakternya sendiri beda. Tapi kalau formasi ini, wah, mending jangan. Lebih baik tidak perlu. Makanya pas waktu itu James Gunn dipecat dari MCU, dari Marvel, terus gue mikir lah ngapain nih proyek lanjut, karena feel-nya tuh pasti beda. Ini tuh James Gunn bukan sebatas ngebangun sebuah franchise, bukan sebatas memperkenalkan karakter-karakter ke penonton, enggak, tapi dia membangun sebuah tim, membangun sebuah keluarga. Beda sama tim superhero MCU lain, let's say Avengers gitu, karakternya kan memang ya lu bisa bilang itu adalah orang-orang yang datang ke kantor gitu, kasarannya gitu. Sedangkan Guardians of the Galaxy enggak, mereka itu adalah keluarga. James Gunn adalah part of that family. Jadi dia yang paling tahu ini mesti dibawa kemana. But here we are, James Gunn udah balik lagi buat satu petualangan terakhir. Belum tahu sih ini mau ceritanya seperti apa dan bakal jadi perpisahan seperti apa juga. Walaupun gue was-was, jangan-jangan bakal ada yang mati gitu. Ya dua film pertamanya emang aman ya. Di dua film Guardians of the Galaxy pertama emang yang mati cuman Yondu, yang officially bukan bagian dari Guardians. Tapi ini babak terakhir gitu. Babak terakhir lu nothing tulus, lu bebas, lu nggak ada tuntutan harus mengikuti ABCD, itu nggak ada. Dan kita udah ngeliat di The Suicide Squad, James Gunn ngebunuhin orang-orang, ngebunuhin karakter superhero, super villains di situ. Jadi ya sangat mungkin ini bakal jadi perpisahan yang penuh air mata. So langsung kita cek trailer untuk Guardians of the Galaxy Volume 3. We were gone for quite a while. But no matter what happens next, the galaxy still needs its guardians. Oh, comic accurate costume. We come in peace. Anjing Seriously, dude? gue udah wah, hangat nih. Si Drax brengsek. Don't forget where we came from. Oh, baby rocket. We have been running our whole lives. Peter? Pete, I'm done running. Oh, anjing gue. Oh, to face the music. What was? Oh man, oh man. Oh, Warlock. I love the all of you, damn it. No, not kill anyone. Kill a few people. Kill no people. Kill one guy. One guy who no one loves. Kill one guy that no one loves, anjing. Tapi bangsat ini. Nih trailer bener-bener diarahin ya, biar penonton, biar kita tuh mikir Rocket bakal mati. Itu jelas tujuan utama trailernya. Lagunya yang menyayat banget, terus kalimat-kalimat yang dia ucapin, yang diucapin sama Rocket kayak I'm done running, terus
we all fly away together one last time forever. Itu anjir. Terus ada flashback ke Baby Rocket dan dia ketemu sama another raccoon yang mungkin adalah saudaranya. Semua tuh arahnya ke sana, menggiring persepsi penonton bahwa ini akan jadi babak perpisahan sama Rocket. Dia akan mati. Walaupun bukan mustahil, ini misleading ya. Marvel udah berkali-kali pakai trik kayak gini, misleading, ngarahin penonton untuk berpikir bahwa oke, dari trailernya kelihatan kalau salah satu karakter yang A ini bakal mati, tapi ternyata enggak. Tapi seperti yang saya katakan tadi, ini beda. Guardians of the Galaxy Volume 3 ini beda sama film-film Marvel yang lain. Ini bener-bener babak perpisahan seorang James Gunn. Ini dia nothing tulus di sini. Sangat mungkin nggak semua karakter selamat. Tipuannya malah bisa kayak gini nih. Kita diarahin untuk berpikir bahwa Rocket akan mati. Oke, terus kemudian di filmnya terungkap bahwa dia nggak mati, dia selamat. Kita udah lega. Oke, mereka semua keluar dengan selamat. Kita berpisah dengan full bahagia, dengan rame-rame, lengkap semua. Mungkin di third act, di klimaks atau di dekat ending, karakter lain yang mati. Bukan Groot, gue rasa bukan Groot, karena dia udah pernah semacam mati ya di film pertama. Bukan Groot. Prediksi gue adalah Drax. Kalau misalkan bukan Rocket yang mati adalah Drax. Bayangkan, itu se-shocking apa kalau lu tiba-tiba nonton GOTG yang mati adalah Drax. Karakter yang begitu tololnya, begitu brainlessnya, dan karena itu kita cinta sama dia, kita suka sama dia, terus kemudian dia dibunuh. Itu shocking. Coba kita tonton sekali lagi. Siapa tahu ada hal yang terlewat, tapi ini trailer bagus banget asli. Se-emosional apa filmnya nanti gitu loh. Kalau trailernya udah begini. Ini anjing sih kalimatnya Peter. We come in peace, tuh kan kayak alien datang ke bumi gitu. Dan di sini dia dibalik. Tolol anjing. Don't forget where we came from. Dan juga gue rasa misleading sih ini adegan ini. Kita kayak, wah ini Peter kenapa ini? Perlu lihatlah Rocket begitu pak. Kayak santai itu. Ini mungkin aja di adegan filmnya adalah adegan yang sangat komedi gitu. Mungkin dia pingsan kenapa, terus dibikin dengan slow motion biar seolah-olah dramatis, tapi justru itu yang bikin adegannya bakal lucu banget. Mungkin. I'm done running. Ya, ambil setting penjara lagi ya. We'll all fly away together. Forever. Into the forever. Nah itu loh. Lah, itu. Apakah dia berteriak karena Rocket mati? Sudahlah. Saya pasrah Pak Gun mau bawa kemana. We'll kill anyone who gets in our way. No, not kill anyone. Kill a few people. Kill no people. Kill one guy, one stupid guy who no one loves. Ini beat lucu banget. Tapi gimana kalau ternyata ini adalah tease terhadap sesuatu yang gue bilang tadi. Jadi misalnya Drax ngomong, just kill one guy, one stupid guy that no one love. Terus kemudian di ending dia mati. Terus mungkin dia semacam refer back kalimat ini. Oke, ternyata yang terbunuh adalah gue, karena gue adalah the stupid guy that no one love. Lalu kemudian Guardians yang lain ngumpul gitu datangin dia, no, you're not a guy that no one love because we all love you gitu. Wah, itu anjing, itu bakalan sangat-sangat menyentuh asli. Tadi gue mention ya kalau ada setting penjara, dan gue yakin itu adalah semacam tribute ke film pertama, ngambil latar penjara juga kan film pertama. Beberapa shot di trailer ini udah ngeliatin setting penjara yang kayaknya menunjukkan Guardians itu datang jailbreak gitu untuk membebaskan Gamora. Karena the original Guardians of the Galaxy, formasi originalnya itu kan ketemu juga di penjara. Jadi adalah hal yang natural di saat mereka ketemu lagi, mereka bereuni juga di penjara dengan situasi yang gak jauh beda. Ya pokoknya sialan lah Anda James Gunn. Walaupun dia pergi, gue sangat berharap si MCU tuh ambil pelajaran besar dari karya-karya dia dan gak
ragu buat pakai formulanya James Gunn di film-film lain yang digarap sama sutradara lain. Formula yang sangat berorientasi komedi, filmnya full dibawa ke komedi, tapi nggak melupakan hati. Itu komedi ada selain buat bikin penonton ketawa dan terhibur, juga untuk mencintai karakternya. Jadi begitu lu lempar sebuah peristiwa emosional, penonton kena perasaannya. Dan banyak banget memori yang gue dapet bersama dua film Guardians of the Galaxy. So thanks for the ride, Mr. Gunn. Oke, tadi adalah reaction dan sedikit pembahasan gue untuk trailer dari Guardians of the Galaxy Volume 3. Misal kalian punya teori-teori soal ini nanti filmnya gimana, musuhnya seperti apa, ada yang mati atau enggak, terus siapa, tulis silakan di kolom komentar. Jangan lupa juga like video ini, share dan subscribe. Dan misal kalian pengen ngebantu Cinecrip dengan memberikan donasi seikhlasnya, bisa klik tombol super thanks di bawah seperti biasa. So, gue Rashid Hari, see you in the next video.